Selamat malam Sobat Ilmiah. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian yang sering kita temui pada skripsi, tesis maupun disertasi. Yang pertama berkaitan dengan latar belakang penelitian. Apa sih isi dari latar belakang penelitian? Latar belakang penelitian merupakan deskripsi yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui awal mula akar permasalahan terjadi. Jadi isinya adalah yang pertama semacam itu, sehingga kalimat-kalimat yang disusun pada latar belakang penelitian ditujukan untuk memberikan alasan perlunya penelitian tersebut dilakukan. Latar belakang penelitian berisi fakta-fakta atau gejala yang menunjukkan adanya permasalahan. Kita tidak mungkin menyatakan adanya sebuah permasalahan tanpa didukung oleh fakta-fakta atau gejala. Di samping itu, latar belakang juga berisi alasan logis alternatif penyelesaian masalah yang ditawarkan. Kemudian rumusan masalah. Kalau rumusan masalah itu merupakan intisari permasalahan yang diperoleh berdasarkan gejala, fakta-fakta yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian. Itu adalah isi dari rumusan masalah. Kemudian ada rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian berbeda dengan rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian merupakan permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian yang akan dilakukan. Karena permasalahannya yang tadi disampaikan pada rumusan masalah tidak mesti semuanya akan dipecahkan dalam penelitian. Rumusan masalah yang akan diselesaikan di dalam penelitian itu yang disebut dengan rumusan masalah penelitian. Kemudian ada juga pertanyaan penelitian atau question research. Pertanyaan penelitian berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian dalam rangka untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dengan demikian, maka pertanyaan penelitian dinyatakan dalam kalimat tanya. Nah, ini adalah diagram alir penyusunan latar belakang, rumusan masalah penelitian, dan pertanyaan penelitian. Latar belakang masalah itu bisa berisi business gap jika penelitiannya adalah aplikatif, bisa berisi riset gap atau teori gap jika penelitiannya teoritis. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian dapat dirumuskan adanya rumusan masalah. Rumusan masalah yang diteliti akan menjadi sebuah rumusan masalah penelitian. Dari rumusan masalah penelitian ini akan di-breakdown menjadi beberapa pertanyaan yang menjadi pertanyaan penelitian. Itu adalah diagram alir penyusunan latar belakang, rumusan masalah penelitian, dan pertanyaan penelitian. Sebagai contoh, berikut ini adalah perbedaan antara gejala permasalahan atau fakta dengan permasalahan. Penelitian itu dilakukan bukan untuk menyelesaikan gejala permasalahan, tetapi untuk menyelesaikan permasalahan penelitiannya. Contoh, ini adalah contoh gejala atau simptom dari adanya permasalahan. Gejala yang pertama, terdapat 13% karyawan yang datang terlambat. Padahal perusahaan telah menetapkan batas keterlambatan maksimal hanya 5%. Gejala yang kedua menunjukkan terdapat 5% karyawan yang membolos bekerja. Padahal perusahaan telah menetapkan batas ketidakhadiran maksimal hanya 2%. Kemudian gejala yang ketiga, terdapat 9% karyawan yang menggunakan pakaian keselamatan kerja. Padahal perusahaan menetapkan semua karyawan harus menggunakan
pakaian keselamatan kerja. Kemudian gejala yang keempat menunjukkan bahwa terdapat 8% pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP. Padahal perusahaan menetapkan semua pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur. Dari gejala-gejala tersebut, maka kita dapat melihat gejala tersebut menunjukkan permasalahan apa. Banyaknya yang datang terlambat, banyaknya karyawan yang bolos, banyaknya karyawan yang tidak menggunakan keselamatan kerja, banyaknya pekerjaan yang tidak sesuai dengan SOP, maka itu kita dapat melihat bahwa itu adalah menunjukkan gejala atau indikasi dari adanya rendahnya tingkat disiplin kerja karyawan. Nah, itu sehingga gejala tersebut kita bisa menyimpulkan adanya rendahnya tingkat disiplin kerja karyawan. Nah, ini untuk lebih jelas menjelaskan diagram alir tersebut dengan gejala sebagai berikut. Ini adalah di latar belakang. Latar belakang tadi, gejala-gejala semacam ini itu menunjukkan banyaknya karyawan yang datang terlambat, banyaknya karyawan yang membolos kerja, banyaknya karyawan yang tidak memakai pakaian keselamatan kerja, banyaknya pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Selain gejala tersebut, di sisi lain juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan karyawan yang rendah, gaya kepemimpinan yang cenderung laissez-faire. Dengan demikian, maka dari gejala-gejala itu tadi, rumusan masalahnya adalah rendahnya tingkat disiplin kerja karyawan. Rendahnya tingkat disiplin karyawan itu yang akan kita selesaikan adalah penyebabnya atau dampaknya. Atau siapa yang disiplin kerja rendah. Di sini yang akan kita teliti itu adalah penyebabnya, sehingga rumusan masalah penelitiannya adalah apa yang menyebabkan tingkat disiplin kerja karyawan rendah. Itu yang akan kita teliti, sehingga itu disebut dengan rumusan masalah penelitian. Mungkin dengan rumusan masalah yang sama, rendahnya tingkat disiplin kerja karyawan, bisa rumusan masalah penelitiannya berbeda. Misalnya, apa akibat bagi perusahaan dengan rendahnya disiplin kerja karyawan. Bisa juga semacam itu. Tetapi di dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah apa yang menyebabkan tingkat disiplin kerja karyawan rendah. Dari rumusan masalah penelitian tersebut, dengan melihat gejala lain, yaitu tingkat pendidikan karyawan rendah, gaya kepemimpinan yang cenderung laissez-faire, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat disiplin kerja karyawan? Kemudian pertanyaan penelitian yang kedua, apakah gaya kepemimpinan yang cenderung laissez-faire berpengaruh negatif terhadap tingkat disiplin kerja karyawan? Nah, itu adalah proses dari gejala, rumusan masalah penelitian, sampai ke pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian inilah yang nanti akan dijawab sementara dengan menggunakan hipotesis. Jadi hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Nah, apa isi dari latar belakang penelitian pada penelitian aplikatif? Pada penelitian aplikatif, pada prinsipnya hampir sama dengan isi latar belakang penelitian teoritis. Pada penelitian aplikatif, latar belakang idealnya berisi tentang pengantar, paragraf pengantar, kemudian fakta atau gejala, kemudian pernyataan masalah dari gejala tersebut menunjukkan masalah apa, kemudian alasan pemilihan variabel, ya, kemudian alasan pemilihan variabel bebas ini, kemudian alasan pemilihan variabel mediasi di sini, kemudian juga perlu dijelaskan urgensi penelitian bagi
penyelesaian masalah kemudian diakhiri dengan paragraf penutup. Misalnya, ini adalah contoh model penelitian aplikatif. Meneliti tentang upah, lingkungan kerja, kemudian kepuasan kerja di sini sebagai variabel mediasi, kemudian variabel tergantungnya adalah intention to quit, keinginan untuk keluar. Nah, ini kalau model penelitian aplikatif semacam ini, apa yang harus ditulis pada latar belakang penelitian? Yang pertama tentunya adalah pengantar. Paragraf pengantar yang menjelaskan awal mula permasalahan itu muncul. Ini misalnya penelitian ini dilakukan pada industri padat karya di Kabupaten Purbalingga. Itu di sana banyak industri padat karya, ada kerajinan rambut palsu, bulu mata palsu, dan sebagainya. Maka paragraf pengantarnya menjelaskan bahwa Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang banyak memiliki investasi asing yang padat karya, yaitu industri rambut mata palsu, kemudian bulu mata palsu, kemudian rambut palsu, dan sebagainya. Itu adalah paragraf pengantar. Kemudian yang berikutnya kita harus menunjukkan fakta atau gejala. Fakta atau gejala yang menunjukkan adanya permasalahan. Fakta atau gejala tersebut bisa disajikan dalam bentuk tabel, bentuk grafik, atau dalam bentuk parafrase. Kemudian dari fakta tersebut itu menunjukkan gejala apa? Ini adalah pernyataan masalah. Misalnya tingkat perputaran tenaga kerja di perusahaan rambut palsu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, ditunjukkan dalam bentuk tabel 1.1. Maka pernyataan masalahnya adalah tingginya perputaran tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan untuk keluar dari perusahaan tinggi. Maka ini adalah alasan kenapa kita meneliti intention to quit. Kemudian yang berikutnya, kita juga harus menjelaskan alasan kenapa kok yang diteliti upah. Ini harus didukung oleh fakta dan teori atau hasil penelitian sebelumnya yang mendukung. Sehingga kita menempatkan variabel upah ini tidak sekedar coba-coba. Ada dasarnya. Sehingga kita jelaskan bahwa upah di perusahaan ABC itu relatif masih rendah dibandingkan dengan perusahaan sejenis misalnya semacam. Padahal ini harus didukung dengan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Upah menurut si A tahun berapa itu dapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan berpengaruh negatif terhadap keinginan untuk keluar dari perusahaan. Ini adalah teorinya. Kemudian yang berikutnya, kenapa kok tingginya perputaran tenaga kerja kita meneliti lingkungan kerja, ini juga harus didukung dengan fakta. Lingkungan kerja di perusahaan ABC itu belum kondusif. Hal ini harus didukung dengan fakta ini. Hal ini terlihat dari ventilasi yang belum baik, pencahayaan yang tidak baik, kemudian suasananya pengap, bising, itu fakta. Kemudian juga harus didukung dengan teori. Padahal lingkungan kerja menurut siapa, tahun berapa, berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Kemudian lingkungan kerja menurut siapa, tahun berapa, berpengaruh negatif terhadap keinginan untuk keluar. Begitu, ini adalah untuk mendukung alasan pemilihan lingkungan kerja. Kemudian misalnya di dalam penelitian tersebut itu menempatkan variabel kepuasan kerja sebagai moderasi. Itu pun harus didukung dengan fakta dan teori. Kepuasan kerja di perusahaan ABC masih relatif rendah. Harus didukung dengan fakta. Mengapa saudara mengatakan rendah? Harus didukung dengan fakta. Hal ini terlihat dari banyaknya karyawan yang mengeluh dan beberapa kali terjadi demo dari
para karyawan. Padahal menurut siapa, ini harus didukung dengan teori. Menurut siapa, tahun berapa, kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap keinginan untuk keluar. Nah, begitu. Sehingga semua variabel yang diteliti itu punya alasannya, baik alasan berdasarkan fakta di lapangan dan didukung dengan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Kenapa kok perlu didukung dengan teori atau hasil penelitian sebelumnya? Untuk menunjukkan bahwa variabel yang kita pilih itu bukan merupakan variabel yang coba-coba, trial and error untuk penyelesaian masalahnya. Selain itu juga kita harus menegaskan kembali jelaskan urgensi penelitian bagi penyelesaian masalah. Artinya adalah kita jelaskan pentingnya masalah intention to quit harus diselesaikan bagi perusahaan. Itu dijelaskan pada bagian ini, urgensi penelitian bagi penyelesaian masalah. Kemudian diakhiri dengan paragraf penutup. Nah, itu isi dari latar belakang pada penelitian aplikatif. Sehingga ketika kita diajukan pertanyaan, apa alasan saudara meneliti tentang intention to quit di perusahaan ABC? Maka jawabannya sudah ada pada bagian latar belakang. Yaitu jawabannya adalah karena tingginya perputaran tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan untuk keluar di perusahaan ABC tinggi. Kemudian ditanya lagi, apa buktinya bahwa perputaran tenaga kerja tinggi? Kita lihat, kita kan tadi sudah menyajikan fakta atau gejala. Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa perputaran tenaga kerja dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Kita bisa menjawab karena di sini kita sudah sajikan fakta atau gejala. Kemudian yang berikutnya, seandainya kita ditanya, kenapa kok tingkat perputaran tenaga kerja tinggi, intention to quit tinggi, saudara meneliti upah? Karena upah, ini kita jawab dengan ini, paragraf ini, karena upah di perusahaan ABC relatif masih rendah dibanding dengan perusahaan yang lain, yang sejenis. Kemudian saudara ditanya lagi, apa buktinya bahwa perusahaan upah masih relatif rendah dibanding perusahaan yang lain? Pada perusahaan sejenis di sekitar perusahaan X itu upahnya adalah 2,5 juta per bulan, perusahaan Y itu adalah 2.250.000 per bulan, kemudian perusahaan Z itu adalah 2.500.000 per bulan, sementara di perusahaan ABC hanya sekitar 1.750.000. Nah, ini kan bisa dijawab karena kita sudah menyajikan fakta. Padahal menurut siapa tahun berapa upah berpengaruh positif terhadap kepuasan. Dan menurut siapa tahun berapa upah berpengaruh negatif terhadap keinginan untuk keluar. Nah, ini sehingga bisa terjawab alasan kenapa kita meneliti upah. Kemudian kalau kita ditanya lagi tentang kenapa kok tingkat perputaran tenaga kerja tinggi, saudara meneliti tentang lingkungan kerja, kita dijawab dengan sini. Nah, jawab dengan yang ada di sini. Karena lingkungan kerja di perusahaan ABC belum kondusif. Kemudian saudara ditanya lagi, apa buktinya? Saudara jawab, ventilasinya kurang, penyinaran kurang, pencahayaan kurang, kemudian pengap, bising. Padahal menurut siapa, tahun berapa, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Kemudian menurut siapa, tahun berapa, lingkungan kerja berpengaruh negatif terhadap keinginan untuk keluar. Kemudian yang berikutnya, tapi kenapa kok saudara menempatkan kepuasan kerja di situ sebagai variabel mediasi? Saudara juga bisa menjawab dengan ini. Karena kepuasan kerja di perusahaan ABC
itu belum baik. Saudara ditanya lagi, apa buktinya? Buktinya adalah adanya tingginya keluhan dari karyawan. Dalam beberapa tahun terakhir pernah terjadi demo karyawan, padahal menurut siapa, tahun berapa, kepuasan kerja itu dipengaruhi oleh upah, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja mempengaruhi keinginan untuk keluar. Sehingga kita bisa menjawab karena sudah menyajikan dalam paragraf sini. Kemudian kita pertegas kembali bahwa permasalahan perputaran tenaga kerja kalau tidak diselesaikan akan berdampak negatif. 1, 2, 3. Ini dijelaskan pada bagian urgensi penelitian bagi penyelesaian masalah. Kemudian ditutup dengan paragraf penutup. Nah, itu adalah contoh isi latar belakang penelitian pada penelitian aplikatif. Kemudian yang berikutnya adalah isi latar belakang penelitian teoritis. Pada prinsipnya relatif sama isinya. Hanya ada beberapa penekanan yang nampaknya agak sedikit berbeda. Isi latar belakang penelitian teoritis yang pertama adalah pengantar, gejala, pernyataan masalah, sama ya. Alasan pemilihan variabel, ini kebetulan di sini contohnya adalah variabel moderasi yang ditempatkan. Kemudian posisi penelitian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, di mana letak pengembangannya, itu yang sangat membedakan latar belakang antara penelitian teoritis dengan penelitian aplikatif. Contohnya di sini. Ini riset gap-nya. Riset gap-nya adalah terdapat perbedaan hasil penelitian tentang kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Nah, ini riset gap itu, ini merupakan pernyataan masalah. Adanya perbedaan hasil penelitian tentang kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Faktanya atau gejalanya yang harus ditunjukkan apa faktanya? Hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas. Dan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Kemudian yang berikutnya adalah alasan pemilihan variabel. Variety seeking di sini, misalnya contohnya M1. Itu kenapa kok kita menempatkan variabel variety seeking sebagai variabel moderasi untuk menyelesaikan masalah? Itu didukung dengan fakta dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dapat mendukung saudara menempatkan variabel variety seeking sebagai variabel moderasi. Demikian juga yang berikutnya adalah paragraf yang berisi alasan kenapa saudara menempatkan variabel iklan produk pesaing sebagai variabel moderasi. Itu juga harus berdasarkan kepada fakta, bagaimana kondisi produk pesaing pada subjek yang saudara teliti, kemudian dukung dengan teori hasil penelitian sebelumnya yang memperkuat alasan saudara menempatkan iklan produk pesaing sebagai variabel moderasi. Kemudian saudara juga harus menjelaskan posisi penelitian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Apa bedanya? Apa pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya? Untuk bisa menjelaskan di mana letak pengembangan, letak perbedaan penelitian saudara dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka saudara harus menyajikan tentang state of the art terlebih dahulu, sehingga saudara bisa menyatakan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya. Kemudian diakhiri dengan paragraf penutup. Hal-hal yang perlu dihindari pada penulisan latar belakang adalah yang pertama, pada latar belakang tanpa pengantar yang memadai. Si peneliti langsung menulis permasalahan atau fakta.
tanpa ada pengantar yang memadai. Ini nanti kelihatannya bahwa apa yang ditulis itu tidak halus. Kemudian pembaca tidak memahami awal mula permasalahan itu muncul. Kemudian yang sering terjadi dalam membuat latar belakang tanpa didukung oleh fakta. Artinya penulis menulis permasalahannya tetapi tidak ada faktanya, tidak didukung dengan fakta yang memadai. Sehingga sering bisa dianggap bahwa si peneliti hanya mengada-ada saja adanya permasalahan tersebut. Kemudian yang berikutnya, hal yang perlu dihindari adalah, atau kesalahan yang sering terjadi, tidak menjelaskan fakta untuk mendukung alternatif pemecahan masalah. Yaitu di sini tadi adalah tidak menjelaskan fakta berkaitan tentang pemilihan variabel yang diteliti selain variabel yang menjadi fokus penelitiannya, yaitu variabel bebasnya, variabel mediasinya, variabel moderasinya. Si peneliti tidak menjelaskan. Itu hal yang harus dihindari. Mestinya harus didukung dengan fakta. Kalau pada penelitian aplikatif harus didukung dengan fakta yang ada di lapangan. Kalau pada penelitian teoris harus didukung dengan fakta pada subjek di mana penelitian akan dilakukan. Kemudian kesalahan atau hal yang perlu dihindari adalah tidak didukung teori hasil penelitian sebelumnya, sehingga berakibat bahwa alternatif penyelesaian masalah hanya sekedar coba-coba saja. Tetapi apabila sudah didukung dengan teori hasil penelitian sebelumnya, itu akan meyakinkan pada pembaca bahwa pemecahan masalah yang diajukan itu tidak coba-coba, sudah berdasarkan kepada teori atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah teruji. Kemudian yang berikutnya, jika pada penelitian teoritis, si peneliti itu tidak menjelaskan posisi penelitian dan pengembangannya, sehingga tidak jelas kontribusinya bagi penelitian tersebut. Pada penelitian aplikatif, itu seringkali tidak menjelaskan urgensi penelitian untuk pemecahan masalah, sehingga tidak terlihat kontribusi dari penelitian tersebut terhadap penyelesaian permasalahan. Kenapa sih kok permasalahan tersebut perlu segera dipecahkan? Nah, itu hal-hal yang perlu dihindari pada penulisan latar belakang penelitian. Saya rasa itu penjelasan diskusi pada malam hari ini yang berkaitan dengan latar belakang, perumusan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.